Kau mungkin akan merasa ragu-ragu. Bahkan mungkin kau berniat ingin berhenti melangkah. Kau merasa lelah mencintai dan kembali ke gaya hidup dicintai. Dan kau mungkin ingin kembali ke ruang belajar ini lagi. Tapi sebelum itu terjadi, aku ingin mengingatkanmu. Saat mulai muncul keraguan dalam dirimu, yang perlu kau lakukan adalah bicaralah dengan murid-muridmu, kawan-kawan seperjuanganmu yang akan hidup di era selanjutnya. Dan jika memungkinkan, daripada sekedar mewarisi pemikiran Adler, cobalah kau memperbaharuinya. Kita perlu memperbaharui teori-teori Adler? Tentu saja. Adler tidak pernah berharap teori psikologinya menjadi suatu pendidikan yang bersifat permanen yang hanya diturunkan di antara para ahli. Dia berharap teori-teorinya bisa diterapkan untuk semua orang dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Adler menginginkan semua bentuk pemikirannya itu bukan hanya menjadi sesuatu yang mewarnai dunia akademis saja, tapi bisa memperkaya dan menjadi cara pandang yang sehat bagi kebanyakan orang dalam hidup sehari-hari. Tapi kenapa? Apa alasan Adler? Karena Adler sadar bahwa ajarannya tidaklah seagung sebuah agama yang kitab sucinya layak untuk dijaga dengan kekal. Dia paham benar, dia bukanlah nabi yang menjadi utusan Tuhan. Dia hanya manusia biasa yang sama seperti kita. Selain itu, dari waktu ke waktu, zaman juga berganti. Adler sangat menyadari, pemikirannya itu tidak akan sanggup menembus segala zaman. Budaya dan peradaban baru selalu akan lahir. Akal sehat manusia secara umum perlahan-lahan akan bertransformasi seiring dengan perubahan zaman. Dan justru karena menghargai ide-ide Adler itulah, maka kita harus terus memperbaharuinya. Ini adalah misi yang dipercayakan kepada manusia yang akan hidup di era yang baru. Iya, saya paham. Tapi bagaimana dengan Anda? Apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Aku rasa anak-anak muda lainnya yang mendengar kabar burung tentang diriku akan datang seperti yang kau lakukan sekarang ini. Sebab tidak peduli sejauh apa zaman akan berganti, kegelisahan manusia akan tetap sama. Ingatlah, waktu yang diberikan kepada kita sangat terbatas. Dan karena waktu kita terbatas, sesungguhnya seluruh hubungan interpersonal yang kita bangun dilandasi dengan perpisahan. Ini bukan nihilisme, karena pada kenyataannya kita bertemu untuk berpisah. Iya, saya mengerti. Jadi satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah mencurahkan segala upaya yang sungguh-sungguh dan tak kenal lelah untuk memberikan yang terbaik dalam semua hubungan interpersonal yang kita bangun, agar ketika waktu perpisahan tiba, kita bisa memberikan perpisahan yang terbaik. Itu saja. Upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan perpisahan yang terbaik? Iya. Berikan yang terbaik selama kita menjalin hubungan, agar saat hari perpisahan itu datang, kita bisa merasa puas karena kita telah bertemu dengan orang ini dan melewatkan waktu bersamanya bukanlah suatu kesalahan. Entah itu hubungan yang terjalin dengan murid-murid kita, dengan orang tua, atau dengan orang yang kita cintai. Misalnya, kalau tiba-tiba hubunganmu dengan orang tuamu terputus, atau hubunganmu dengan seorang muridmu berakhir,
Apakah kau bisa menganggap itu sebagai perpisahan yang terbaik? Tidak. Itu terlalu... Nah, kalau begitu, kau tidak punya pilihan lain. Mulai dari sekarang, kita harus membangun hubungan yang terbaik. Hubungan yang akan membuatmu merasa puas saat perpisahan terjadi. Itulah yang dimaksud dengan hiduplah dengan sungguh-sungguh di sini pada saat ini. Tidakkah sudah terlambat buat saya kalau saya memulainya baru sekarang? Belum terlambat bagimu. Tapi untuk bisa mempraktekkan ide-ide Adler itu membutuhkan waktu, kan? Anda sendiri pernah bilang kalau dibutuhkan waktu paling tidak separuh hidupnya jika seseorang ingin mempraktekkan pandangan-pandangan Adler. Betul. Tapi itu pendapat dari orang yang meneliti tentang Adler. Berkaitan dengan hal ini, Adler sendiri justru mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Oh, apa yang dikatakannya? Menanggapi orang-orang yang menanyakan, adakah batas waktu bagi seseorang untuk berubah? Adler menjawab, ya, batas waktunya jelas ada. Lalu sambil tersenyum jahil, dia melanjutkan, batas waktunya adalah sampai pada hari sebelum kau bertemu dengan Sang Pencipta. Dengan jelas, sang filsuf bisa melihat antusiasme dan rasa optimistis yang perlahan-lahan muncul dalam diri anak muda itu. Tapi sebagai orang tua yang sudah sangat berpengalaman dalam hidup, dia juga bisa melihat masih ada sedikit rasa tidak percaya diri yang terpancar dari pandangan mata sang pemuda. Di lain pihak, pikiran anak muda itu masih terpaku dengan kata-kata sang filsuf bahwa hal terpenting yang harus dilakukannya adalah memberikan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan perpisahan yang terbaik. Dengan serius, dia terus mengulang-ulang nasihat itu di benaknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Dengan cara apa sang filsuf akan membangkitkan rasa percaya diri anak muda itu? Nantikan Vista episode yang akan datang. Sampai jumpa.